Kak, kira-kira jualanku di teras rumah itu tetap buka apa enggak? Kalau bulan puasa itu tetap buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Umi Asih. Jadi di video hari ini aku mau balas yaitu followers dari Instagram, yaitu tanya begini, Kak, kira-kira jualan kakak di teras rumah itu kalau memasuki bulan puasa apakah tetap buka atau tidak? So, bagi kalian yang penasaran, yuk tonton video aku sampai akhir ya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya kalau ada video-video terupdate dari aku, kalian langsung mendapatkan notifikasi pertama kali. Jadi aku ngasih tahu ke kalian karena banyak banget yang DM di Instagram, yang salah satunya itu dari followers aku juga. Banyak yang tanya, Kak, kira-kira jualanku di teras rumah itu tetap buka apa enggak? Kalau bulan puasa itu tetap buka ya, karena apa? Itu omsetnya tambah besar kalau waktu di bulan puasa. Kok bisa, Kak Umi? Iya bisa, soalnya apa? Ketika kita itu bulan puasa, kita itu bukanya tuh nggak seperti biasanya, yaitu kisaran buka itu sore sampai malam. Nggak seperti biasa pagi sampai sore ya. Makanya itu ketika aku pas buka puasa, tahu buka warung aku, itu akan rame banget karena bukanya itu hanya sebentar tapi pasti ya. Dan aku bisa menambahkan varian-varian baru untuk warung aku, itu menambah omset banget kan ya, atau menambahkan gorengan atau jajanan-jajannya tambah diperbanyak dan tambah ditambahin varian-varian yang terbaru. Kalau bulan puasa tiba, warung aku tetap buka, makanya stok jajanan aku tambah aku perbanyak, dan pastinya rasa-rasa esnya itu juga tambah aku perbanyak. Karena biasanya kalau bulan puasa itu aku itu kulaannya itu nggak setiap hari, paling 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Itu karena apa? Nanti kan kalau bulan puasa itu kan kita puasa terus capek ya, kalau kulaan terus nyiapin juga itu lelah banget. Makanya biasanya kalau bulan puasa itu semuanya aku lebih-lebihin seperti biasanya, kayak mulai es rasa-rasanya, kemudian ciki-cikinya, dan bahkan yang pastinya bisa banget membuat omset kalian naik karena bulan puasa itu kalian bisa tambahkan varian-varian baru, atau aku biasanya membuat puding kayak gitu ya, puding jelly-jelly, terus kemudian juga bisa buat lagi gorengan. Itu yang bikin orang-orang juga suka banget tambahan dengan warung kita, bisa beli takjil di kita, dan pastinya kalau habis darusan atau habis tarawih itu pasti rame banget sih. Kalau anak-anak pasti beli saat habis tarawih.
Warung aku teras rumah, sekali buka langsung ambiar banget ya pembelinya. Karena apa? Kita itu bukanya hanya jam-jam tertentu, kisaran jam 5 sampai habis maghrib dan habis sholat raweh. Itu ya, itu yang paling ambiar banget. Dan anak-anak pas ngumpul banget. Apalagi kalau sebelum terawih itu habis maghrib tuh anak-anak udah kayak kemeruyuk banyak banget ya kalau di gang aku itu. Terus kemudian kalau habis sholat raweh itu pasti anak-anak main darusan, terus kemudian kayak main petak umpet seperti itu yang bikin anak-anak tuh capek, pengen jajan dan pastinya pengen es juga ya. Yap, makanya rugi banget kalau pas bulan puasa warung aku malah tutup. Itu sayang banget ya menurut aku. Makanya bulan puasa ini warung aku tetap buka, tetap jualan seperti biasanya. Cuma nandonya itu lebih banyak dan pastinya jamnya itu sudah berbeda. Karena apa? Karena aku tuh juga menghargai anak-anak itu, meskipun ada yang nggak puasa, ada yang puasa, tetapi aku menghargai orang-orang yang berpuasa. Makanya aku bukanya itu kisaran mau maghrib, menjelang maghrib itu udah buka, atau aku biasanya habis maghrib terus habis sholat raweh itu pasti buka juga. Terus Mbak Umi, kira-kira bukanya jam berapa? Pastinya kalau buka warung di teras rumah itu akan aku buka kisaran jam setengah 5 sore. Biasanya banyak banget yang mencari takjil atau maghriban. Terus kemudian aku tutup lagi itu habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib karena nanti aku mau terawih dulu ya, sekeluarga semuanya itu terawih dulu dan tetap terawih, nggak boleh nggak terawih. Terus kemudian habis pulang terawih nanti aku akan buka lagi di teras rumah aku lagi ya, jualan aku. Dan biasanya itu tuh peluangnya tambah banyak, omsetnya tambah banyak banget. Anak-anak biasanya kan kalau darusan itu pulangnya malam-malam kisaran jam 10 sampai setengah 11-an, dan pastinya itu berpeluang banget untuk jualan. Apalagi kalau bulan puasa itu kebanyakan seneng melekan bengi gitu ya, kayak gadang gitu ya, biasanya darusan terus sampai tidur-tidur di musola seperti itu. Itu lumayan banget, itu kalau anak-anak tuh pasti jajan juga ya, baju sosis, terus gorengan, dan pastinya es juga. Yap, itu tadi sudah aku jawab semuanya ya teman-teman. Bunda-bunda di rumah yang sedang galau memasuki bulan puasa, jangan galau. Kalian tetap bisa berjualan, cuma ganti pergantian waktu aja. Dan waktu kolaan kalian juga harus kalian pindah juga. Yang biasanya kolaan setiap hari seperti aku, itu udah dipindah mulai 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Banyak-banyak nandon jajannya. Terus kemudian pastinya jualan sosis tetap berlanjut, karena sosis itu kan dapat ditaruh di freezer ya, itu aman sekali. Sebenarnya kalau jualan di teras rumah kalau bulan puasa itu justru tambah rame ya, karena emang kita bukanya itu sebentar, tapi alhamdulillah sesekali kita buka itu pasti ada yang beli. Karena apa? Setelah terawih itu anak-anak seneng banget jajan. Itu yang dilakukan anak-anak apa tuh di daerah aku tuh seperti itu. Nggak tahu kalau di daerah kalian seperti apa. Yuk komentar di bawah, kira-kira kalian pengen buka apa enggak jualannya seperti aku ini, jualan di teras rumah tetap buka apa enggak. Apalagi kalau berpeluang banget bagi kalian yang rumahnya itu deket banget sama musola atau masjid.